Oke, Juventus di bulan Mei. Ini adalah sambungan dari video sebelumnya kalau lo tonton. Yang part 1 adalah tentang Juventus di bulan April. Ini adalah Juventus di bulan Mei. Dan bulan Mei ini ya nggak terasa lagi. Diawali dengan tidak terasa lagi bahwa kita akhirnya berpisah untuk nonton Juventus secara official. Ya mungkin nanti itu pramusim-pramusim lah. Karena Juventus sudah mengakhiri nih pertandingannya di akhir bulan Mei. Mungkin hari berkabung buat pecinta Allegri atau bukan ya gua nggak tahu juga. Tapi menurut berita sih kayaknya berkabung ini kayaknya. Menurut berita ya gitu. Terus juga tapi ada satu pertandingan yang bakal gue tunggu-tunggu banget ya. Bukan Juventus mau lolos UCL ya, adalah final Copa. Karena gue sangat menunggukan final itu penting sekali lah buat Juventus. Dan nanti kita mau ngomongin tentang info di Gregorio. Tetap sama dengan siapa? Dengan yang pakai jersey hitam? Dengan siapa? Andar Sofyan. Oke, dengan formasi yang sama juga dengan siapa? Di bawah Vino Anhar. Oke, dengan Vinop dan gua Jeki, kita langsung aja di bulan Mei. Kita ada 4 pertandingan plus lawan final Copa Atlanta Juve, jadi ada 5 pertandingan. Berat-berat karena ada Roma, ada Bologna juga yang punya punya apa kemampuan untuk mau apa namanya mau menyalip Juventus nih supaya dia punya apa namanya penilaian ya. Kan ceritanya Mota mau mau ke Juventus nih, dia bisa memberikan sinyal pada Juventus pesan, nih lihat nih gue nih bisa ngalahin Allegri nih. Lawan Roma menarik juga ya. Roma berusaha untuk masuk UCL ya. Walaupun walaupun katanya udah pasti 5. Udah pasti kan ya 5 ya UCL ya. Udah pasti confirm. Tapi ya gue yakin Roma juga nggak mau tinggal diem karena masih ada honeymoonnya De Rossi ya. Gue pikir dia juga ketat ya akan mengawal pertandingan ini. Terus ya final Copa Atalanta vs Juve. Nah, menurut kalian seberapa jauh prediksi kalian dan seberapa berat dan ringan ini akhir musim nih gitu loh. Akhir musim di bulan Mei ini apa iya Allegri masih pakai hitung-hitungan yang tadi kita sebut di part pertama gue tunda-tunda atau bungkus semua apa bagaimana kalau prediksi dari Anda gimana? Gue rasa kan Juventus buat lolos UCL tuh cuma butuh 5 poin ya. Hmm. 5 poin dari 6 pertandingan. Hmm. Kalau ngelihat ngelihat apa yang dilakuin 5 sama poin dari 6 Allegri, pertandingan orang tinggal 4 dah. sorry, 5 poin dari 4 pertandingan. Hmm. Gue rasa sih kalau ngelihat April yang bakal digas sama Allegri itu Roma sih. Oh ini masih Roma nggak mau ngebungkus semua menurut lo nih? enggak. Menurut gue nggak bakal bungkus semua. Dia kayak bakal Roma 3 poin cukup. Terus abis itu Salernitana udah degradasi, bisa lah 2 poin, bisa lah 3 poin menang. Abis bisa. itu gue rasa Hmm. fokus di Copa sih. Um, gue cukup yakin kenapa lawan Roma juga kita bisa bisa full point karena pertandingan Roma Juve itu ada pertandingannya tuh di antara dua pertandingannya Europa League-nya Roma gitu. Hmm. Jadi Roma Leverkusen terus Juve terus habis itu Roma Leverkusen lagi gitu. Jadi bisa jadi De Rossi ya kalau gue jadi De Rossi gue pasti bakal fokus di Eropa dong Hmm. buat dapetin trofi Roma gitu. Toh sebenarnya UCL dengan besar mereka juga udah hampir pasti lolos kan. Hmm. Yang mereka butuhkan trofi gitu. Jadi gue rasa iya Nggak kalau ngegas banget ya, nggak nggak ketat ngegas ya. banget lah Allegri kalau udah Roma Salernitana aman habis itu tinggal fokus di Copa ya. Bahkan Iya. sebenarnya 3 poin lawan Copa Roma itu itu jadwalnya sulit. setelah habis Juve Salernitana kalau nggak salah. Apa tuh? Jadwalnya Copa tuh nggak di akhir bulan, dia di tengah-tengah bulan, Iya, tanggal lima Copa tuh belas tanggal 15. Setelah setelah apa nih? Setelah Iya, setelah apa? Setelah apa pertandingannya? Kalau nggak setelah salah Juve setelah Salernitana kan. iya Juve Salernitana, iya benar. Mm-mm. Nah, yang lucunya Atlanta tuh lawan kita di final final Copa itu juga sebelum lawan kita di final tuh ketemu Roma juga. Jadi Oh gitu. iya, ada Roma sibuk bener dong. betul makanya gue bilang. Jadi dia tuh tanggal tanggal kalau waktu Indonesia ya, waktu WIB Hmm. tuh tanggal 3 Roma Leverkusen, tanggal 6 Roma Juve, tanggal 10 Leverkusen Roma, tanggal 13 Atlanta Roma, terus Atlanta juga tanggal 16-nya ya di sini lawan Juve kan. Jadi Hmm. ya Juve lawan Salernitana, Atlantanya lawan Roma. Jadi ya Iya, iya, gue iya, rasa iya. sampai di final Copa habis itu dan in a way nasibnya Allegri kan memang ditentukan setelah final Copa ya. Apakah em, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak atau disudahi kontraknya itu memang informasi dari manajemen kan akan dibicarakan setelah final Copa. Jadi gue Oh, rasa memang ya nggak sampai nunggu akhir bulan gitu. hmm. Apa eh, jadi memang ya udah Jadi ada informasi yang lebih jelas, lebih tegas ada ya informasi tentang yang lebih Allegri sehabis final Copa ya. iya, karena asumsinya by then gitu, by pertengahan bulan, by 16 itu udah ketahuan nih Juve udah pasti lolos UCL. Jadi semua target yang diminta manajemen kan terus capai.
Oke, oke, oke. Oke, jadi menurut lo Roma nggak terlalu ketat ya untuk mengawal pertandingannya karena memang dari sisi lain Roma udah bisa masuk UCL tapi juga harus ke final, harus semifinal, Tuh. sorry ke semifinal Europa League ya memang pusing juga di Rossi untuk ukuran pelatih baru nih. Iya. Gimana mau ngegas kedua-duanya gitu loh. Oke, kalau dari Vinop sendiri gimana? Lu jangan heran lagi, ini kan prediksi ke depan. Apa yang mau diheran Enggak. sebenarnya? Kalau ini prediksi. Kalau ngelihat polanya Allegri sih, Hmm, gue sepakat ya mau Mandar. Juve ini akan coba ngegasnya di partai lawan Roma. Karena biasanya kalau udah di Juve Salernitana ini, Juve konsennya udah kebagi nih buat ke hmm, final Coppa dulu hmm, gitu ya. Nah nanti hasilnya seperti apa kan kita belum tahu nih. Karena sebenarnya sih Allegri tuh pengennya semuanya hasilnya bagus gitu kan. Tapi kan fakta di lapangan sekarang agak berat nih dengan Juve sekarang ya. hmm. Kita nggak tahu mentalnya apa gimana, pemain-pemainnya nggak tahu. Tapi dugaan gua Roma Juve ini akan digas, dan nanti kalau hasilnya juga belum ngamanin tiket UCL di Juve Salernitana, itu bakal digas lagi setelah final Copa sih. Kalau gua dugaannya gitu. Oke. Soalnya concernnya Juve ini pasti sekarang udah di final Copa semua pemainnya juga. Pasti secara mentalnya begitu. Udah setengah, udah satu kaki lah, udah di zona UCL gitu kan. Yang Hmm. bisa kita perjuangin adalah iya di final Copa ini. Apalagi Atalanta juga kayaknya sekarang lagi di peak performance ya. Iya Habis benar. ngebuka Habis Liverpool karena itu menang Liverpool ya. pasti konsentrasinya udah di situ sih pemain Juve-nya juga gitu. Kalau gue sih nganggapnya gitu. Oke, oke. Ini nggak ada yang bilang boloknya Juventus aksi unjuk dirinya Mota nih. Aksi Mota melawan Juventus nih. Mota, ini kan gue mau ke Juventus nih, kan ibaratnya bisa aja Mota mau memberikan kesan gitu loh. Kesan, kesan dan pesan kepada Juventus ya. Tapi kalau dari Anda sendiri, kira-kira berapa poin yang bisa kita hasilkan dan peringkat berapa kita, apakah peringkat dua kayaknya udah sulit ya. Tiga, apakah bakal turun ke empat dan final Copa menurut lu kita juara dengan gampang atau gimana untuk materi ini? Menurut gue kita di liga minimal 5 poin lah, dapat 5 poin. Pokoknya sesuai target aja 5 poin dapat lolos UCL, Nanti final ada kalah Cop. sekali dong kalau 5 poin ya. Hah? Ada kalah sekali. Menang tuh seri-seri aja. Ya, 6 poin itu dong kalau semuanya Oh iya, seri-seri. betul. Iya minimal 5 poin lah. Minimal 5 poin. Ya itu yang lawan Salernitana tuh bisa jadi overthinking. Over Hmm. final Iya, seperti iya, iya, biasa. iya, iya. Jadi menurut gue 5 poin di liga minimal, terus di final Copa kita bisa menang sih 120 menit mungkin Udah. dengan gol andalan Order. dari Milik Iya, mungkin iya, 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 sebagai iya. top scorer Coppa Italianya Juventus, Yoi, Milik jago ya kalau di Coppa Italia ya. andalan tuh. Jadi gue rasa ini kan final kita nomor 22 ya, udah Hmm. 14 kali trofi, jadi trofi ke-15 insya Allah di tangan. Yoi, mantap. Final ke berapa ya? Final ke-7 bersama Allegri nih. Oh iya, Udah iya. tahun terakhir. Mantap, mantap, mantap. Ya ini mungkin Jadi, jadi, ya itu yang lu sebut di materi kita sebelumnya. hmm, Memorable-nya di sini juga nih akan ada nih. iya, Allegri betul, bersama final Coppa Italia melawan Atalanta. Nah betul, kalau Vino betul. gimana Nop? Prediksi lu, Prediksi peringkat, berarti poin. peringkat tadi Anda tetap stay ya, 3 ya berarti kita, atau bakal kesalip nih? Gua rasa dengan Black Magic Allegri sih bakal tetap tiga sih. Soalnya kayak kemarin kan juga gitu kan. Iya bener. Apa Roma Roma Napoli bertahan dua sama. Bolonya juga seri. Padahal mereka Iya. punya kesempatan tapi nggak berani gitu, kayak takut Iya, kualat apa boloknya gimana harusnya gitu. bisa salip kita kemarin. Iya, tapi takut. Aneh Tapi bener. udah ada Black Magic Allegri ini Iya udah bener bener. berapa Bener. pekan nih kejadian. Jadi kita tuh aman terus. Gua rasa posisi tiga di tangan sih. Iya. Orang hebat tuh kalahnya memang orang beruntung sih. Iya Susah. emang. Lu mau Iya, sepinter apapun kalahnya sama orang yang hoki. Mau gimana ya? betul. Jadi Oke, emang gimana Nop? susah digoyang ini Black Magic ini. Gimana Nop? Itu Nop. Kalau gue sih Bakal grab berapa harapannya poin? mah bungkus semua ya harapannya. Tapi kalau secara realitanya kayaknya realistis, prediksi gue 6 sih poinnya. 6. Berarti menang Iya ya, sekali ya. menang sekali tuh lawan Monza ya. Kalau gue ngeliatnya sih begitu. Karena ya benar, Allegri ini kan kayak nggak bisa killing lebih cepat gitu ya. Kadang tuh pengennya begini, tapi tiba-tiba di lapangan seri, tiba-tiba kalah gitu. Harusnya kan kita bisa ngunci UCL lebih cepat, tapi nyatanya sampai sekarang belum kekunci juga gitu kan. Hmm. Alasan gue juga ngasih nilai 6 adalah Roma Juve pasti udah masalah pride ya. Roma juga nggak mungkin mau kalah gitu aja. Hmm. Juve Salernitana nih
potensi skuad Juve lengah ini tinggi banget nih. Kalau sekarang karena udah di final, makanya prediksi gue bisa aja seri. Bologna Juve ini ya inilah pembuktian si Bologna ini dia pengen ngerasa oh gue bisa bersaing nih sama Juve. Nah makanya Iya, bisa potensi seri juga. Makanya ngekillingnya tetap di Monza sih kalau gue ngebilang kayak gitu. iya, iya, Tapi mudah-mudahan prediksi gue salah. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Dan kita tetap tiga lah ya, Hmm, tetap peringkat tiga ya. betul. Harapannya gitu. Oke, kalau gue pribadi, gue sangat berharap bahwa Allegri mungkin akan seru ya dunia informasi kalau Allegri berpikir bahwa yang penting itu di akhirnya. Jadi kalau dia bisa menangin semua, itu memberikan keraguan lagi nih ke publik. Gimana itu kalau dia menang semua kan kan pasti Iya. publik ini lagi eh, berita-berita baru akan muncul lagi kan kalau dia menang semua kan melawan Hmm. melawan melawan apa namanya ritme yang dia bikin di bulan-bulan sebelumnya kan kalau Roma dia menang, Salernitana menang, Atalanta juara, Bologna dia menang, Monza dia menang di akhirnya kan orang kan lebih inget di akhirnya kan sebenarnya. Iya, Jadi kalau betul. dia cerdas ya, kalau dia cerdasnya lagi cerdas, dia pasti akan grab semua poin ini biar biar dia bisa ngedesek manajemen. Mana nih bulan terakhir ini lihat nih performa gua. Tapi kalau emang udah dodol dari ritmenya sama kayak kemarin ya mungkin sama lah kayak teman-teman tadi di sini. Ya antara antara 5 poin sampai 6 poin lah menurut gue juga gitu sih. Kita sih bisa menang lawan Monzanya menurut gue atau lawan Salernitana bisa menang sih untuk apa ya? Untuk ya gue nggak tahu ya Roma Juventus tergantung di semifinalnya mereka di leg pertama ini kan sebenarnya. Kalau mereka Betul, menang bisa aman. jadi mereka akan lebih santai lawan Juventus. Tapi kalau mereka kalah mungkin dia akan lepas sih emang lawan Juventus ini sih. Ya nggak tahu juga di leg pertamanya ini gimana sih Roma lawan Leverkusen. Gua nggak tahu itu leg pertama Romanya di mana tuh? Roma leg pertama kandang dulu. Kandang dulu. Nah itu repot juga tuh dia sih. Ya itu ribet sih emang Iya. jadwalnya Roma. Tapi kan kita Iya, nggak bahas Roma. betul. Oke kita ke Mercato selanjutnya. Ada nama yang kemarin udah banyak beredar bahwa isu ini akan datang ya. Bahwa Di Gregorio akan menggantikan kiper Juventus ya entah kiper kedua entah kiper pertama mungkin itu perlu ditelusurin lagi nanti beritanya sepanjang waktu nanti berjalan tapi kalian pribadi gimana nih melihat kedatangan kiper yang namanya Di Gregorio kalau dari Vinop sendiri lu udah punya informasi apa tentang kiper ini. Iya, awalnya sih gue nggak kenal ya di Gregorio. Hmm. Tapi pas gue coba cari informasi, gue ngeliat mukanya, wah kayaknya gue kenal nih kiper ini. Iya, iya. Gue lupa waktu pertandingan lawan apa, dia memang pernah ngeluarin permainan terbaiknya lah. Salah Hmm. satu permainan terbaik yang pernah gue tonton. Hmm. Ya harapannya sih, ya ya jangan jadi kiper utama dulu lah. Tapi Hmm. kalau untuk jadi pelapis, boleh lah ya, pelapis Sesni gitu. Karena untuk sekarang ini gue kayak susah ya nyari kiper yang bener-bener kiper gitu kan. Ya memang kalau di Italia sih gue ya udah percaya lah Mas Sesni ini terlalu banyak jasanya buat Juve saat ini gitu dengan skuad sekarang gitu. Untuk Sesni ini terlalu bagus gitu untuk diganti dengan ini ya nama Di Gregorio gitu. Meskipun masih muda dia juga kelahiran berapa sih 97 kalau nggak salah. Di Gregorio itu umurnya masih panjang gitu. Jadi kayaknya kalau buat ngambil posisi kiper utamanya Juve sih jangan dulu lah. Lagi enak nih si Sesni sebenarnya Tapi mainnya dia nih. nggak mau Tapi kalau perpanjang masalah ses nih nggak mau nggak gajinya mau kurang gitu. perpanjang ya, Hmm. oh iya sih masalah gaji sih ya. Hmm. Tapi harusnya sih Juve lebih bijak ya. Jangan Gregorio dulu lah buat jadi kiper utama gitu. Tapi ya kalau itu udah keputusan dari Giuntoli ya mau gimana gitu. Karena kan Giuntoli juga pasti punya hitung-hitungan sendiri ya sama keuangannya Juventus gitu. Di dalamnya gimana dia lebih lebih paham lah kondisi Juventus saat ini gitu. Harus ngambil pemain yang kayak gimana. Oke udah ada lagi. Cukup cukup. Oke, gimana Andar, lu punya informasi apa tentang Di Gregorio? Informasi dari gua tambahannya, pernah dalam satu podcast Di Gregorio ini membuat posisi God dalam seorang kiper, yaitu greatest of all the time-nya kiper itu bukannya Buffon. Karena kan dia sebutin siapa gitu, bukan Casillas, bukan Neuer, bukan siapa, malah Handanovic. Ini gimana sih cara mikirnya? Handanovic. Ya gue juga pas nonton ini orang agak sengkleng apa gimana ya? Masa Handanovic Casillas baru Buffon? Gila aja apa gimana sih? Oke, oke, gimana? Andar. Iya, iya. Jadi gue sempat nge-tweet soal si Di Gregorio ini kan. Terus ada yang respon kayak, oh jadi musim depan nih pelatih Juve sama
kiper Juventus nih fans Inter nih gitu. Iya, iya, Jadi iya. kalau setelah gue kulik-kulik lagi emang si Di Gregorio ini lulusan Primaveranya Inter, bahkan Hmm, menang trofi lumayan banyak ya. Jadi hmm. pernah menang Liga Primavera sama Inter, Coppa Italia Primavera sama Inter, Super Coppa Italia Primavera sama Inter. Jadi treble lah satu musim itu udah dirasain sama Gregorio Inter, tapi kemudian nasibnya kurang baik. Baru baru 2 tahun lalu ya pas Monza promosi Hmm. dia debut tuh di Serie A dan Italia umurnya masih 26 tahun. Ya satu sisi sebenarnya Juventus kan emang 2025 nih habis nih kiper semua. Hmm. Pinsolio kontrak habis, Perin kontrak habis, um, Ek juga kontrak habis. Otomatis nggak ada kiper sama sekali, makanya ya harus harus ada yang diambil kan. Hmm. Masa masa kiper lo kosong total. Jadi ya gue nggak ngerasa si Gregorio ini akan menjadi kiper utama pengganti Tek sih. Gue lebih ngerasa ini mungkin akan jadi penggantinya Perin karena Perin juga umurnya kan udah 30 plus kan. Wajar dong kalau kita nyari backup yang umurnya tuh Tapi 26. kalau kiper kedua, sorry gue potong. Kenapa nilai transfernya gede, 20 juta euro? Gede loh itu untuk Serie A. 20 juta euro itu kan asumsinya bukan uang, tapi ditukar Miretti atau Moise Kean. Hah? Bukan di loan Miretti. Jadi tukar value-nya tuh duit apa players. Maksudnya itu kan belum deal, tapi Monza mintanya Miretti. Ya will never know juga sih. Nasibnya Miretti kan tergantung pelatihnya. Let's say misalnya dia kesayangan Allegri, tapi kan belum tentu dia kesayangan pelatih musim depan kalau pelatihnya berganti. Ini kan kita ngomong terbuka siapa aja bisa berubah ganti Hmm. rezim kan katakanlah gitu. Terus sebenarnya kalau teman-teman Juventus ini sih harusnya inget banget nih sama si De Gregorio ini. Karena kalau kita ingat nobar di Juventus Village, Hmm. bareng dengan Davids, kita kalah 2-0, itu man of the match-nya pertandingan itu ya si Di Gregorio ini. Hmm. Jadi kalau kalian tanggal akhir Januari nonton bareng Davids di Kemang, ya ini dia orang yang bikin kita nggak bisa ngejebolin Monza tuh pemain ini gitu. Jadi ya kalau dibilang jelek ya nggak juga. Secara secara kalau kita bisa cek foot mob dan lain-lain, dua musim ini dia konsisten sih penampilannya di Serie A. Untuk ukuran kiper debutan, he's not bad lah. Hmm. Gitu sih. Jadi Oke, oke. em, ya misalnya apa ya? Kalau lo beli barang atau beli apa bahan yang bagus lah, tinggal tergantung dilatih mentalnya di Juve aja gimana gitu sih Hmm. kalau gue ngelihatnya. Dan kalau dia akhirnya jadi backupnya Chesney untuk satu musim dan dia belajar dari Chesney satu musim sih menurut gue yang ya ide bagus juga gitu nggak jelek belajar dari Chesney kayak Chesney belajar dari Buffon dulu kan siapa yang Hmm. sangka Chesney mau jadi kiper keduanya Buffon kan waktu itu gitu. Iya, iya. Benar, benar, Nah, benar. ya Ya apalagi jadi Szczęsny dari Roma, Arsenal gitu ya. betul betul apalagi ini kan secara gaji juga kayaknya kurang lebih lebih bahkan mungkin lebih murah daripada Perin ya dianggap lebih murah di bawah 2 juta dari segi umur dan lain-lain ya menurut gue ini kalau memang pembelian pertamanya Juntoli, mungkin ini salah satu pembelian terbaik dibanding Alcaraz, Jallo, dan Immobile sih. Oke, oke. Ya memang secara informasi katanya sudah mengkerucut nih menurut Iya, berita-berita di Gregoria ini. Cuman karena gue melihat ada nilai transfer yang cukup tinggi untuk seorang kiper yang mau jadi kiper kedua, 20 juta euro. Di mana lu kalau kalau di Liga Italia 22 juta euro udah dapat 20 udah dapat sama Arzik. Udah iya. udah Makanya udah level pemain utama gitu di Serie A ya. Karena gue gue ngeliatnya ngelihat nilai angka itu transfernya muncul ini karena kayak angka mau jadi line up iya, sebenarnya. angka itu muncul karena pengertian gue karena ada Moise Kean di situ gitu. Hmm. Jadi bentuknya pertukaran pemain sih. Iya, iya, iya. Plus Valenza FC kita ini kan emang doyan gitu-gitu. Iya, iya, iya. Jadi maksudnya cashnya nggak segitu intinya ya. Cashnya nggak segitu, tapi tukar pemain yang iya kayak Moisen kan kontraknya juga setahun kan. Jadi kalau dihargain katakanlah 10 atau 15 juta udah lumayan gitu. Jadi Hmm. katakanlah De Gregorio ini mungkin nilainya cuma 5 juta euro secara cash Hmm. gitu. Ya, ya kita lihat aja lah. Kalau gue pikir, Betul. gue masih berharap bahwa kiper Juventus tuh yang udah di level-level udah main di UCL lah minimal, udah pernah main Betul. di level top lah. Karena ya Betul. kan ini estafet ya ngomongin estafet ya dari Buffon ke Szczęsny, Szczęsny juga nggak bisa dibilang jelek, justru dia Hmm. bagus gitu. Ya jangan sampai yang ketiganya ini kan waktu itu kan dulu kita pernah Donnarumma ya. Iya. Maksud gue ya itulah estafet gitu lah, estafet kipernya Juventus tuh itu gitu karena udah startnya dari Buffon ibaratnya kan gitu. Karena sebelum Hmm. Buffon aja kan dulu ada Van de Sar, nama-nama beken. Menurut gua kipernya Juventus tuh selalu nama-nama beken. Iya. Tapi Sebelum ya, Van de Sar ada Peruzzi. betul. Balik lagi
musim depan ini kan berbeda ya. Kita main di 5 kompetisi Hmm. dengan 59 pertandingan. Menurut gue emang kita butuh katakanlah dua dua penjaga gawang yang bisa jadi nomor satu tuh penting juga Iya, iya. dibanding katakanlah musim ini dan musim lalu yang apa kompetisinya kan beda banget nih. Musim depan ini kan UCL baru, kemudian ada Super Copa juga yang kita belum pernah ikut gitu. Jadi semakin banyak pemain-pemain yang mumpuni sih buat gua ya Nggak jadi itu soal juga ya. iya nggak ada persoalan juga. 59 pertandingan lo ambil bagi sepertiga 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 aja udah tetap banyak gitu dibanding musim ini kan Iya gitu sih. benar. Oke, kita sudahi mengenai DGG karena udah cukup informasinya dari Vinop, dari gua juga dari Andar. Kita lanjut ke yang terakhir adalah mengenai Juan Cuadrado. Waduh, seneng bener di kayak Scudetto sama Inter. Kayak nggak pernah Scudetto. Temen kita bilang kalau cuma mau bintang 2, mah dulu Juventus sudah bintang 3 deh. Malah turun kelas ya dia sebenarnya. Nah, ada petisi, mungkin cukup dikomentari singkat saja. Ada petisi yang mengatakan di Juventini luar negeri ya. Kalau di Indonesia kayaknya udah gak peduli nih Juventininya nih kayaknya sama Juventus. Alasannya selalu Allegri. Ya itu katanya udah tuh baju yang ada di museum sebagai tanda seseorang yang sudah lama bersama Juventus. Udah copot aja, ganti aja nih. Ya gimana menurut lo mengenai ya di era-era sekarang kayaknya udah terbias ya. Yang udah jadi kapten Juventus, jadi pelatih Juventus kayak Conte udah 7 musim bersama Juventus, nggak ada bekasnya nih sama Juventus nih ke Inter. Nah, gimana menurut Anda pemain-pemain yang pindah-pindah ke rival ini, lu sudah mulai mewajarkan atau masih dalam posisi sama kayak Juventus luar negeri? Nggak bisa, pokoknya kalau udah ke rival, gimana Dar? Gue sih ngelihatnya Cuadrado case-nya gini. Kalau Cuadradonya itu pindah dalam artian Juventusnya masih mau ngasih kontrak tapi dia nggak mau terus dia milih pindah ke Inter, iya itu sesuatu yang disayangin. Tapi kan ini Hmm. memang kita udah lepas juga gitu. Jadi kalau dia akhirnya memilih Inter waktu itu dengan potensi main di UCL dan di liga yang dia udah kenal sih, menurut gue ya udahlah dia juga di Juve nggak legend-legend amat kan. Beda Ah, sama kalau legend-legend amat, legend apa menurut gue? Maksudnya Iya, selama dia belum ke beda lah Inter, kalau menurut gue, misalnya tuh Alexandro jadi pemain dengan penampilan terbanyak di Juventus kan lebih legend Alexandro lah kalau hmm, sekarang. Kalau lo lihat jumlah penampilan ya, hmm, ngalahin Nedved loh dia ntar lagi iya, gitu. iya, Jadi iya. em, iya in a way gitu sih kalau gue kecuali misalnya waktu itu pilihannya misalnya Dybala waktu itu menurut gue akan lebih 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 keras gitu karena dia menolak perpanjangan Juventus yang dengan gaji murah terus dia misalnya waktu itu pindah ke Inter kan sempat ada isunya juga kan Iya. pasti akan berbeda sekali dengan Cuadrado gitu karena udah jadi ikonnya Juventus gitu kan Cuadrado tuh ya oke legend tapi dibilang sangat ikonik Banyak loh pertandingan-pertandingan yang dimenangkan karena Cuadrado. betul betul Lawan tapi memang Lyon dulu, lawan Inter. memang tapi di akhir karirnya kan menurut gue mirip-mirip sama Alexandro gini kayak Hmm, Juventini ini tuh kebanyakan ini orang harusnya udahlah udah nggak hmm, diperpanjang lagi masih perpanjang kan Alexandro kan juga endingnya begini kan. hmm. Oke. Kita tuh seneng-seneng enggak gitu dia main gitu. Bahkan kayak kalau dia masuk line up kayak kenapa masuk line up sih gitu. Padahal kan dia lagi punya misi ngejar Nedved. Jadi ya Iya, iya, ya iya. menurut gue sih iya ngeselin tapi nggak gue rasa sampai perlu bajunya diturunin dari museum sih gue rasa nggak perlu sih kalau gue. Oke. Thank you, Andar. Nah, gimana melihat fenomena itu di Juventus di luar mengenai ya mungkin fenomena ini nggak hanya tujuan Cuadrado. Kemarin kita pernah lihat Conte yang ngebangun Juventus waktu saat pemain adalah juga kapten Juventus, semua piala bersama Conte. Tahu-tahu ngelatih rival gitu. Ya ada yang teman Hmm. yang bilang ini kan masalah profesionalitas doang aja gitu. Nah, gimana menurut lo? Singkat aja mengenai Ya, komentar lo. kalau menurut gua untuk case Cuadrado ini emang di zaman sekarang itu susah ya nyari pemain ya semacam Del Piero atau Totti, De Rossi itu emang udah agak Maldini. susah. Maldini itu emang udah agak susah karena kan toh Juventus sendiri aja sekarang kabar-kabar yang berembusnya juga sudah Thiago Motta ya kan untuk jadi pelatih berikutnya gitu. Dan gue sih ngelihat Cuadrado ini kan emang personanya dia tuh funny guy ya. Dia nggak bukan terlalu orang yang fanatik banget. Pokoknya dia enjoy aja. Dia kayaknya orangnya humble, gampang. Jadi nggak terlalu dipusingkan sama hal-hal ini ya. Dia di Inter ikut merayakan atau apa dia nggak gitu sih. Emang orangnya ngalir aja. Kalau gue ngelihat personanya Cuadrado itu begitu dari zaman di Juventus kan juga dia tuh yang pasti orang pertama tuh yang bakal nyemprot rambutnya Oh pelatih iya tuh iya ya kan. iya. Nah, dia personanya emang kayak begitu. Dia emang funny, emang menyenangkan dan dia nggak dibuat pusing gitu sama hal-hal
masalah rivalitas atau pokoknya enjoy aja. Jadi kalau buat nurunin jersey dia ya enggak perlu gitu karena kan Cuadrado sendiri sebenarnya udah punya hati di Juventus ini di zamannya dia main gitu. Dia ya tetaplah dia legendnya Juve, cuma bukan yang garis keras gitu. Dia emang personanya kayak begitu, jadi nggak usah dipermasalahin sih. Kalau gue sih ngelihat case Cuadrado begitu. Oke, oke, oke. Gitu sih. Ya, gue pribadi memang udah sulit ya untuk mencari skat-skat antara rivalitas jati untuk pemain bola untuk saat ini ya, di mana pemain bola, industri sepak bola tuh karena menawarkan materi ya, akhirnya skat-skat rivalitas itu sebenarnya bisa terkikis kan. Betul. Jadi beda-beda zaman dulu kan mungkin eh, nilai-nilai gaji, nilai transfer nggak segila sekarang. Jadi nilai rivalitas itu masih tumbuh kan, masih masih pakai pride gitu, masih pakai kebanggaan kan. Karena sekarang itu perputaran duit di sepak bola itu udah kayak perputaran APBN suatu negara. Jadi Betul. udah Iya. kayak, jadi ya, ya siapa yang menolak lu main di UCL gaji bonus segala macem sorotan media ya itu juga jadi pertimbangan setiap pemain sebenarnya. Oke lah, itu aja menurut gua untuk kita di bulan Mei dan kita akhiri juga di Serie A ini ya. Tapi kita say goodbye dengan Serie A kalau nanti kita bikin rekap bulan Mei lagi ntar. Jadi kita belum bisa bilang say goodbye nih, kan belum selesai. Iya, jangan-jangan Jadi finishnya di Europa League lagi. iya, Fade jadi out kita lagi. belum bisa say goodbye terhadap musim 2003-2004 dan mudah-mudahan di rencana bulan Mei ini ada final Copa kita bisa juara dan kita Ya, masuk di amin. final UCL tanpa ditunda-tunda lagi ya. Jangan sampai ke UCL itu lawan Monza loh, itu kan gila sebenarnya. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Oke, thank you sekali lagi Ander ya. Yes. Thank you sekali lagi Vino untuk Selamat. di part 2 ini. Oke. Jangan lupa teman-teman subscribe, share, and like. Dan jangan lupa juga join di members kita untuk bisa terlibat nih kayak Vino ini kan ngobrol-ngobrol di soal Juventus ini selalu seru buat Juventus ini. Oke, itu aja dari gua, Vino Alvine. Forza Forza Juventus. Juve.